Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya untuk kedua kalinya ya hadir di tengah-tengah jemaat KAB di tempat ini. Saya mengenal Bapak Gembala saudara, juga Ibu Gembala sudah lama, mungkin udah puluhan tahun ya. Saya pernah retreat di Sarangan sama jemaat, ketemu sama beliau Bapak Gembala saudara, lagi celana pendek, nggak pakai celana pendek, nggak bawa celana panjang. Saya undang beliau untuk berbicara, sempat pinjam mungkin celana panjang dari pengurus yang ada di gereja kami saudara ya. Karena saya pikir gini, tidak kebetulan bisa ketemu hambanya di Sarangan waktu itu ya. Dan berbicara hambanya, Gembala saudara jadi berkat buat setiap kami. Ya tak kenal maka tak saya, mungkin saya belum tahu, saudara belum tahu saya pendeta Johannes Naftali. Pelayanan saya ada di gereja Pantai Kosta yang ada di Jombang saudara ya. Istri saya satu, anak saya dua, laki-laki semuanya ya. Yang satu kuliah di Ubaya semester 6, saudara. Yang kecil masih umur 11 tahun, 10 mau 11 saudara ya. 10 tahun jaraknya sama kokonya ya. Tuhan berkati. Nah hari ini saya akan berbagi sama saudara sharing sebuah kebenaran firman Allah yang pagi ini, gitu, siang ini. Saya berikan judul Tuhan campur tangan. Coba bilang sama-sama saya, Tuhan campur tangan. Kita sama-sama saja langsung baca ayatnya, ayat yang legend tidak asing buat kita, Roma pasal 8 ayat 28. Mari kita akan sama-sama membaca ayat ini Bapak Ibu Saudara, Roma pasal 8 ayat 28, yang di atas saja kita baca ya. 1, 2, dan 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya, saya yakin sekali bahwa Roma 8:28 ayat ini hampir setiap kita, hampir setiap orang Kristen ngerti, tahu ayat ini. Sering baca ayat ini, sering dengar ayat ini. Kita sering mendengar pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh banyak hamba Tuhan yang dikhotbahkan, sumber dasar ayatnya dari Roma 8 ayat 28. Ya, bahkan kita seringkali pakai ayat ini kapan saudara? Ketika kita menghadapi hidup yang tidak enak, ya kan? Ketika kita mengalami kesulitan, kita pakai Roma 8:28. Ketika kita mengalami kesulitan, keterpurukan, kita pakai Roma 8:28. Dan saya pikir itu bagus. Karena memang sesungguhnya ayat ini Roma 8:28 ayat ini powerful Bapak Ibu Saudara. Walaupun sering kita baca, Anda sangat hafal ayat ini, saya pikir tidak ada salahnya saya ulang-ulang baca ayat ini dan saya menemukan sesuatu yang amazing. Saya diberkati dengan kata turut bekerja dari kalimat ayat ini. Saya kagum sekali dengan kata ini ya, dari Roma 8:28. Saya baca ulang sekali lagi, lihat ke depan saudara ya. Kita tahu sekarang dikatakan bahwa Allah turut bekerja. Bilang sama-sama saya, turut bekerja. Ketika saya coba telusuri, saya cermati lebih dalam lagi, saya temukan ternyata kata bekerja ini dari teks asli bahasa Yunaninya disalin dengan kata sunergo. Mungkin kata sunergo ini adalah satu kata yang asing buat kita. Satu kata yang mungkin jarang, bahkan mungkin tidak pernah kita dengar kata sunergo. Tapi ada kata yang mirip padanan dari kata sunergo, yaitu kata sinergi. Saya yakin kalau kata sinergi, Bapak Ibu Saudara pasti sering mendengar kata sinergi. Setuju dengan saya? Seringkali ada kalimat kata berkata disinergikan gitu ya. Dirangkai jadi satu. Nah, saya mau terangkan dulu sebelum saya terangkan sunergo, turut bekerja. Saya terangkan dulu kata sinergi supaya clear semua. Nah, kata sinergi kalau Anda lihat di gambar itu, sinergi itu artinya adalah harmoni, selaras atau sinkron. Disinergikan, diorkestrasi itu juga sinergi sih. Makanya kata yang paling pas atau contoh yang paling tepat untuk kata sinergi yang artinya adalah harmoni, selaras atau sinkron, saya tulis di bawahnya, seperti pertunjukan orkestra musik. Pertunjukan orkestra musik kita sama-sama tahu itu big band.
Pemainnya banyak, alat-alat jenis musik yang dimainkan juga banyak. Yang menarik begini, meskipun jenis alat musik yang dimainkan itu macam-macam banyak sekali, bunyinya berbeda. Jenis alat musik beda, suaranya beda, yang main pun pribadi yang beda. Contoh, suaranya gitar melodi tadi beda sama suara bass. Suaranya bass beda sama suaranya keyboard. Suara keyboard kalau ada saksofon beda sama suara saksofon. Suaranya simbalnya drum, cereng. Itu beda sama suaranya gitar atau beda sama suaranya brass atau trombon. Ngong. Menurut saya, sorry to say, kalau saya katakan suara simbal itu kalau cuman dipukul, dimainkan sendiri saja, cereng gitu saudara ya. Itu saya pikir nggak enak, nggak ada enaknya. Suara simbal itu kalau dia main sendirian tidak ada indahnya. Sama dengan suara trombon, maafkan saya kalau salah. Sama dengan suara bass. Anda bayangkan coba worship leader kita tadi sama singer yang ada, nyanyinya cuma diiringi sama bass saja, dang deng dang deng. Enak kira-kira enggak? Bass itu jadi enak. Suara simbal yang tidak ada indahnya jadi indah harmoni kapan? Ketika simbal, ketika drum, ketika bass itu diorkestrasi jadi satu, disinergikan, dirangkaikan jadi satu, bunyi bareng, main bareng, baru suaranya harmoni. Baru kita bisa indah menikmati pujian kita, musik yang ada. Kenapa? Karena drum simbalnya, termasuk gitarnya, bassnya, keyboardnya, sama WL-nya singer, itu sinergi semua satu kesatuan dirangkai jadi satu, sehingga kita bisa menikmati pujian yang indah. Ada harmoni, ada keselarasan sinkron yang nyaman. Kenapa saya mesti sodorkan cerita ini kepada saudara? Saya mau cerita tentang kehidupan Yusuf sama saudara. Kita tahu kehidupan Yusuf dimulai dia dibenci oleh koko-kokonya, kakak-kakaknya. Abangnya benci sama Yusuf. Ya, lalu kemudian mau dibunuh nggak jadi dimasukkan dalam sumur. Saya mau ngomong gini sama saudara, kisah Yusuf yang begitu buruk, yang begitu sangat negatif, ketika dia dimasukkan dalam sumur, itu cerita kalau cuma sendirian saja, tidak disinergikan dengan cerita kakaknya benci sama dia. Tidak disinergikan ketemu sama orang Ismail, tidak disinergikan, disinkronkan dengan dijual jadi budak di Mesir, ketemu sama Potifar. Difitnah sama istri Potifar, masuk dalam penjara, nggak disinkronkan, ketemu sama juru minuman, kemudian dilupakan. Saya mau kasih tahu, cerita kehidupan Yusuf kalau hanya berhenti atau begini, bukan berhenti, sendiri-sendiri, masuk sumur sendiri, ya kan? Ketemu sama orang Ismail sendiri, masuk penjara sendiri. Ini kalau tidak disinergikan, dirangkai jadi satu, itu tidak ada indahnya, tidak ada kebaikannya. Makanya saya katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, ujungnya mendatangkan apa? Kebaikan. Tahukah Anda, cerita kehidupan Yusuf itu tidak ada positifnya Bapak Ibu. Semuanya buruk, semuanya negatif, jelek semuanya. Tapi kita lihat, ternyata yang buruk semua, kisah kehidupan Yusuf begitu kan, yang jelek semua, yang negatif semua, ketika Allah turut bekerja, ketika Allah sinergikan, diorkestrasi, dirangkai jadi satu. Dari mulai kebencian kakaknya dirangkai masuk sumur, ketemu sama orang Ismail, dijual jadi budak di Mesir, ketemu sama Potifar, masuk penjara, ketemu sama juru minuman. Akhirnya juru minuman itu gini, cerita sama Fir'aun. Gak bisa mengartikan mimpi kan, gak ada yang bisa. Ada Yusuf di penjara itu yang pintar mengartikan mimpi. Anda lihat, saat itu juga saya potong ceritanya. Yusuf jadi raja kedua setelah Fir'aun. Jadi orang yang sangat hebat. Kok bisa? Karena Tuhan sinergikan cerita hidupnya. Gini loh saudara, kalau Tuhan itu sinergikan kehidupan kita, yang kelihatannya buruk masalah kita, yang kemarin tidak enak, mungkin sorry kata, minggu depan ada ngalamin tidak enak, jangan protes dulu sama Tuhan. Itu masih proses, belum gagal. Stop proses. Ya protes itu berhenti dulu, ngomelnya berhenti dulu. Kadang kita rasanya mau berontak, karena kita nggak ngerti kok saya ngalami gini ya. Padahal saya setia ibadah loh, saya rajin bantu pelayanan Bapak Gembala kok ngalami gini. Stop protes saya katakan.
Karena begini, yang negatif Tuhan bisa ubah jadi positif. Yang paling buruk Tuhan bisa ubah jadi yang terbaik, terindah dalam hidupmu. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu ketika Tuhan tuh sinergikan semua. Makanya jangan ngomel dulu ya. Kok anakku ngalami gini ya. Kok kerjaanku merosot ya. Kok aku kurang sehat. Percaya gini, kalau Anda belajar tetap mengucap syukur dalam setiap kesulitanmu. Dalam setiap kisah hidup yang tidak enak lembaga kelaman Anda alami. Kalau Anda tetap percaya Yesus satu-satunya penolong kita. Percaya gini, Tuhan sanggup sinergikan semua jadi kebaikan buat kita. Itu arti kata turut bekerja dari kata sinergi. Saya mau terangkan dari kata sunergo. Sinergi dari kata sunergo sebetulnya. Turut bekerja itu artinya adalah sunergo. Apa artinya sunergo? Anda lihat gambar di sini. Terima kasih multimedia. Artinya adalah to put for power together with to help. Tuhan mengerahkan kuasa bersama-sama untuk apa? Untuk tolongin kita. Tuhan lepaskan kuasanya untuk apa? Untuk bantuin kesulitan keadaan sikon kita. Jadi dalam setiap kesulitan, tantangan yang ada, macam-macam keadaan dalam rumah tangga kita, dengar baik-baik, ada bantuan dari kuasa Tuhan. Untuk apa? Ya bantuin kesulitan kita, untuk tolong kita, untuk angkat kita. Ada injection power dari Tuhan yang sanggup tolong kita. Makanya belajar dalam kesulitan, tetap percaya sama Tuhan. Stop protes tadi loh ya, tetap bersyukur. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap setia, tetap ibadah. Ini versi Roma 8:28 atau versi perjanjian baru. Pendeta, adakah versi perjanjian lama? Ada. Kalau Anda mau ditunjukkan ayatnya, ini ayatnya. Kejadian 50 di ayat yang ke-20. Ini versi perjanjian lama. Walaupun kata-katanya tidak mirip, tapi esensi artinya sama. Dengan versi perjanjian baru Roma 8 ayat 28. Versi perjanjian lama Kejadian 50 ayat yang ke-20. Mari jemaat Tuhan, saya ingin kita sama-sama membaca ayat ini ya. Kejadian 50 ayat 20 sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini versi PL-nya, perjanjian lama. Jadi background cerita ini adalah di mana Yusuf waktu itu sudah menjadi raja muda atau perdana menteri atau orang kedua setelah Fir'aun. Di mana pada waktu itu setelah dia jaya, dia setelah sukses, dia gak lupa sama papanya. Ini anak cinta papa, cinta keluarga. Dia panggil papanya ke Mesir, dia panggil kakak-kakaknya semua, kakak ipar, kakaknya, keponakan. Singkat kata 70 orang keluarganya Yusuf ditaruh di Goshen di tanah Mesir. Nah hari itu singkat kata begini, Yakub papanya Yusuf, juga papa dari kakak-kakaknya meninggal dunia mati. Kakak-kakaknya ketakutan. Kita dulu benci sama adik kita Yusuf. Kita rencanakan yang jahat mau bunuh Yusuf. Kita jual Yusuf jadi budak di Mesir. Bagaimana sekarang? Papa kita mati. Pelindung kita yang jagain kita nggak ada. Yusuf kalau marah sama kita bisa dibunuh loh. Kita ditangkap masuk penjara. Takut kakaknya. Makanya kakaknya datang kepada Yusuf minta maaf gitu kira-kira. Tapi Yusuf ngomong begini, memang kamu semua kakakku telah mereka-rekakan yang jahat. Tetapi Allah Tuhanku mereka-rekakannya merubah untuk kebaikan buat hidupku. Ini kan versi yang sama dengan Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, ujungnya untuk mendatangkan apa? Mendatangkan kebaikan. Judulnya awalnya yang terjadi adalah celaka Yusuf itu. Awalnya musibah, awalnya sesuatu yang tidak enak yang dia alami. Saya beberapa minggu yang lalu pelayan 3 atau 4 minggu yang lalu ya, mungkin 3 minggu, ya saya lupa lah 3-4 minggu yang lalu, saya pelayanan salah satu gereja di Surabaya. Nah pelayanan yang jam ke-4 malam, sore jam 5 sampai jam 7 itu, di daerah Kenjeran sana gereja Surabaya, yang ke-4,
Itu setelah saya khotbah, nggak tahu bagaimana, mungkin meneguhkan khotbah itu bagaimana, gembalanya mengundang seorang bersaksi. Nah, saya ceritakan kesaksiannya ya. Orang ini namanya Bapak Happy, orang Tenglang, orang Chinese Tionghoa. Bapak Happy sama Ibu Happy, begitulah. Bersaksi dalam kesaksian itu bahwa besok begitu ya, dia harus membayar semacam uang muka untuk biaya kuliah anaknya. Nah, saya nggak ngerti, orang kesaksian kan nggak bisa tanya kita, Om, itu untuk bayar apa, kan nggak bisa saudara. Jadi saya cuma dengerin saja kan gitu ya. Pokoknya Om ini besok itu mau bayarin untuk kuliah anaknya, bayar apa gitu saya nggak tahu. Nah, hari itu Om itu bekerja. Nah, Om ini pekerjaannya saudara ya, itu jual es Manado. Tahu es Manado? Es Manado itu mungkin ya, es kayak ada kacang merahnya gitu ya, isu ya. Kacang merah, ada kacang tanahnya juga, kira-kira begitu. Ya. Tapi pakai dorongan gerobak si Om Happy ini, pakai dorongan gerobak. Nah, hari itu tiba-tiba terjadi musibah, kecelakaan. Saya lagi-lagi saya enggak tahu lagi kecelakaan ini ditabrak apa, saya enggak tanya gitu saudara. Ya namanya di depan gereja begini kayak begini kan enggak bisa tanya. Itu ditabrak entah mobil atau motor saudara ya. Roboh itu gerobak. Tumpah semua es Manadonya, kocar kacir, udah gak bisa dijual, udah tumpah semua, rusak, hancur berantakan. Setuju gak Anda dengan saya bahwa yang dialami oleh Bapak Happy, Om Happy ini adalah sebuah musibah kecelakaan? Sepakat dengan saya? Hari itu kerja jual es Manado, uangnya hasilnya bayar kuliah untuk anaknya besok. Tapi hari itu terjadi kecelakaan, es Manadonya tumpah semua. Tapi ternyata yang nabrak berbaik hati, dikasih semacam kompensasi ganti rugi 1 juta kalau nggak salah 1.300.000. Ya, apakah itu nilainya saya nggak tahu. Pokoknya 1.300.000. Ya, dibayar semua begitu kira-kira. Ternyata besok bayarnya, Om Happy katakan bayar untuk anaknya kuliah DP atau apa saya nggak ngerti, 300.000 rupiah. Dikasih 1.300.000, bayar uang kuliah anaknya 300.000 rupiah, sisanya berapa? Masih ada sisa 1 juta, masih untung Om Happy ini saudara ya. Tapi ternyata berkatnya bukan cuma berhenti nyimpen uang 1 juta. Yang nabrak ini gak tahu ceritanya bagaimana. Mungkin mau bayar kuliah cerita kali ya. Yang nabrak ini ngomong gini saja Pak Happy, anaknya kuliah di mana? Saya gak tahu kuliah di mana saudara, lagi-lagi gak bisa tanya kan. Dan saya bayarin kuliah anak kamu dari mulai awal sampai selesai, saya tanggung biayanya. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Bukan cuma itu. Ini sekarang kebutuhan keperluan anak kamu apa? Pak, butuhnya laptop. Dikasih laptop, disediakan laptop. Bayangin. Judulnya adalah musibah. Judulnya kecelakaan. Tapi si Bapak Happy ini dia enggak ngomel, enggak protes sama Tuhan, enggak kepahitan, enggak kecewa. Tetap bersyukur, tetap percaya. Dan ujungnya adalah kebaikan. Dalam hidup ini kadang-kadang kita mengalami hal yang sangat negatif, sangat buruk. Tapi kita lihat dalam cerita Alkitab, dalam cerita realita, Tuhan bisa ubah menjadi yang paling positif, bahkan terindah, luar biasa hidup kita. Siapa sangka yang nabrak bisa biayai kuliah anaknya. Coba kalau enggak, dia dorong tiap hari, besok bayar kuliah, besok bayar kuliah. Gara-gara kecelakaan itu, ini cerita si pengusaha ini bayarin loh saudara sampai selesai kuliah. Nah sekarang saya ajak saudara lihat dampak dari Tuhan campur tangan dalam hidup Yusuf. Jadi sederhana begini, kata turut bekerja, kata sinergi, kata sunergo, turut bekerja. Itu kalau kita pakai, saya terjemahkan dalam bahasa yang sederhana, bahasa sehari-hari, bahasa yang mudah ditangkap, itu artinya gini, campur tangan Tuhan gitu loh saudara. Bilang sama-sama saya, Tuhan campur tangan dalam hidup saya. Sunergo, sinergi, turut bekerja, itu bahasa sederhananya, Tuhan itu campur tangan dalam hidup kita. Nah sekarang saya bawa saudara pada poin ini, dampak dari Tuhan campur tangan dalam kehidupan Yusuf atau kehidupan kita seperti apa? Kita lihat ayatnya ya, saya tunjukkan ayatnya. Apa sih cirinya, tandanya Tuhan campur tangan di hidup kita? Ini parameter buat kita. Apakah benar Tuhan itu campur tangan dalam hidup kita?
Apakah benar Tuhan campur tangan dalam hidupmu? Mari kita lihat dari bukti cerita ini. Apakah Tuhan campur tangan gak pada masa mudaku, dalam keluargaku, dalam pekerjaan pelayananku? Campur tangan gak Tuhan? Mari kita baca Kejadian 39 ayat 1 sampai 3. Saya baca ayat ini ya, perhatikan baik-baik. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir dikatakan pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Jadi Potifar ini seorang panglima, seorang jenderalnya Fir'aun. Atau istilahnya ini cakrabirawanya Fir'aun gitu. Orang penting ini. Panglima ini saudara ya. Dan perhatikan, ini ada hal yang penting saya mau tunjukkan. Membeli, bilang sama-sama saya membeli. Ini menarik kata membeli. Membeli Yusuf dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ini ciri yang pertama, parameter yang pertama, kalau Tuhan campur tangan dalam hidup kita, itu seperti Yusuf. Anda pernah berpikir enggak selama ini ketika Anda mendengar, Anda tahu kisah tentang Yusuf. Yusuf itu kan dijual di pasar budak. Model kayak etalase dari sini sampai ke sana, itu semuanya budak, semua di pasar budak, dipertontonkan. Para penafsir teolog mengatakan bahwa Yusuf hari itu dia telanjang semuanya. Ada yang berkata tidak ada sehelai benang, ada yang berkata masih pakai penutup. Tapi yang ditunjukkan badannya kuat gak, kakinya kuat gak, namanya jadi budak untuk kerja kan, cengli kan untuk gitu saudara ya. Tapi yang menarik begini, hari itu saya percaya yang ada di pasar budak, yang niatan cari beli budak saya kan bukan cuman Potifar. Memang Potifar seorang yang kaya raya. Ingat saudara ya, Potifar bukan cuma seorang panglima, dia taipan loh. Dia punya banyak bisnis besar. Ini lopan besar kalau ada tahu yang namanya Potifar. Bisnisnya nanti diserahkan sama Yusuf kan. Yusuf belajar di mentor di situ. Tapi pernahkah Anda menyadari ketika di pasar budak yang niatan beli itu bukan cuma Potifar. Ada banyak bos-bos yang lain. Ada banyak orang-orang kaya yang lain. Ada juga tante-tante yang kaya yang tertarik sama Yusuf. Tapi yang beli dia yang menang Potifar karena dia jenderal. Pejabat tinggi ini. Anda pernah bayangkan gak kalau hari itu Alkitab katakan yang membeli adalah Potifar kata ayat 1. Anda pernah bayangkan kalau yang beli Yusuf misalnya ya peternak lele besar misalnya. Jangan-jangan Yusuf gak jadi Perdana Menterinya Fir'aun, jadi penjual pecel lele sampai dia mati. Lu masuk akal dong. Coba Anda pikir, kalau yang beli waktu itu bukan Potifar, tapi peternak lele skalanya besar. Yusuf bantu peternak ikan lele. Ya bisa-bisa jadi Yusuf jadi penjual pecel lele saudara ya. Boleh kan saya berkata gitu berandai-andai pada saudara. Maksudnya apa pendeta? Saya mau katakan ini sama saudara. Tuhan kalau turut bekerja dalam hidup kita, Tuhan kalau sinergi, sunergo, campur tangan dalam hidup kita, Anda dan saya, kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang pas. Anda akan mengalami sesuatu yang namanya semakin naik. Karena perjumpanya dengan Potifar. Potifarlah yang bikin Yusuf itu seperti naik anak tangga yang tinggi. Potifarlah yang bawa dia yang namanya Yusuf itu mengalami terobosan. Anda mengalami namanya divine connection. Anda nggak perlu yang namanya buang energi gitu ya. Waiting energy, waiting time, nggak perlu. Seperti Israel itu kan buang waktu energi lama 40 tahun muter-muter di padang gurun. Buang waktu. Padahal setelah dari Goshen keluar Sukot, Etam, itu kalau belok kiri lewat Filistin, itu nyampe cuma 1,5 bulan loh. Tapi sengaja Tuhan tidak bawa ke sana, jalan yang singkat enggak. Tuhan bawa dari Goshen, Sukot, Etam, muter Pihahirot, laut terbelah jadi 2, lewat padang gurun. Itu toh kalau lewat padang gurun enggak keterlaluan kok Tuhan. Itu paling lama nyampe 8 bulan udah nyampe itu. Atau dibikin jalan santai, berhenti ngopi, makan, jalan lagi. Itu paling-paling 1,5 tahun udah nyampe tanah Kanaan. Dari Goshen perjalanan kanan. 1,5 tahun udah santai itu jalan. Tapi kita tahu mereka protes sama Tuhan. Tidak ada air. Mereka ngomong gini sama Musa sama Tuhan. Apa di Mesir kurang kuburan Musa? Kamu bawa kami ke sini. Sini tidak ada air, tidak ada makanan.
Di Mesir ada mentimun, ingat timun, semangka, ikan bakar, apalagi Anda ingat bawang pre, bawang merah. Ini bubunya sop semua saudara ya. Itu diingat sama orang Mesir, bayangin orang Israel ingat sama Mesir, komplain protes, gak ada air. Padahal baru ngalami mujizat laut merah terbelah jadi dua. Protes, kami mati di sini, kami setiap ribut, setiap menghadapi masalah selalu ngomong mati. Nggak heran mereka tuh betul-betul mati di padang gurun saudara. Karena omongannya mereka. Ingat apa yang kita gembakan, kita itu dikenyangkan dari apa yang kita katakan saudara. Dan orang Israel ngalami itu di padang gurun. Kita nggak bicara itu. Tapi lihat, Yusuf itu dipertemukan dengan orang yang tepat. Tidak perlu kayak Israel muter-muter seperti itu. Saya berdoa dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu. Saudara nggak muter-muter. Saudara dipertemukan dengan orang-orang yang pas. Ditemukan orang yang tepat. Waktu Anda sakit kita akan bingung, Tuhan dokter yang mana? Anda dipertemukan sama dokter yang tepat. Dan dia yang membawa Anda mengalami terobosan. Dalam kesulitan kita ekonomi, dalam perintisan anak muda dalam kerja. Kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Kamu mengalami divine connection daripada Tuhan. Dan orang yang tepat itu yang membawa kamu naik. Potifar tanpa disadari sama Yusuf bisnisnya yang besar. Yusuf itu ngatasi bisnis yang besar. Itu mempersiapkan dia untuk mengelola negara Mesir. Semua udah diatur sama Tuhan. Coba kita lihat ayat kedua sama ketiga saya baca ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Disertai ternyata bukan berarti gak ada masalah ya. Saya gak bicara ini tapi ada banyak masalah juga Yusuf. Tapi Tuhan tolong intinya disinergikan. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu Potifar. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya dan seterusnya. Kita lihat di sini orang yang Tuhan campur tangan dalam hidupnya, meskipun ada kesulitan, tetap ada pertolongan, keberhasilan. Itu ciri-cirinya, ketemu sama orang yang tepat. Ya, saya pikir ini hal yang luar biasa loh. Ini satu anugerah yang spesial buat kita. Kalau kita dalam kesulitan, dipertemukan sama orang yang tepat, bangkit lagi iman kita. Kita ngalami terobosan. Orang yang tepat itu yang membawa ada anak naik tangga. Ternyata ngajarin kita bahwa kita ngalami berkat mujizat yang luar biasa. Bagian ini saya ingin setiap kita ngalami itu saudara. Jadi hari ini kalau Anda ngalami yang judul intronya awalnya musibah, celaka, jangan ngomel, jangan marah, jangan protes sama Tuhan. Tetap bersyukur pada Tuhan. Saya pernah cerita gak sama saudara, dulu almarhum papi saya pernah cerita di Nganjuk, itu ada satu gereja di desa saudara. Masa itu gerejanya sederhana sekali, ya lantainya dari tanah, lalu ini tahun 70-an, 80-an gitu, bukan tahun sekarang saudara ya. Cerita lama, cerita 80-an, range waktunya kira-kira seperti itu. Lantainya tanah, lalu dindingnya itu gedek. Tahu gedek? Wong Surabaya tahu gedek saudara ya. Apa itu gedek? Anyaman bambu. Dan atapnya itu bukan genting, atapnya daun belara. You know daun belara? Tahu juga ya daun belara. Kelapa, bukan kelapa saudara ya. Daun kelapa yang dianyam, ditompok-tompok jadi atapnya. Meskipun dari daun belara, atapnya ditompok-tompok kalau hujan deras tetap tempias aja itu. Tetap bocor. Pendeta berdoa, jemaat di Nganjuk desa itu berdoa gitu saudara ya. Supaya Tuhan kirim donatur, Tuhan kirim berkat bisa renovasi bangun itu gereja. Gak datang-datang donatur dari Tuhan. Akhirnya dari dana kolektor yang ada, kas yang ada, pendeta menggerakkan jemaat, ayo kita renovasi gereja. Gereja kita udah jelek, udah mau roboh. Dibangunlah gereja dengan dana swadaya jemaat. Ya, Anda tahu bagaimana caranya? Itu tanah dibangun jadi cor, semen cor. Lumayan, tadinya tanah sekarang semen cor. Tadinya dindingnya gedek, sekarang setengah tembok, setengah gedek. Belum ada dana, tinggal atapnya belum ada. Kayunya udah pasang, pakai bambu juga kayunya. Tetapi gentengnya belum ada. Pendeta umumkan di gereja, jemaat siapa yang mau nyumbang genteng, genteng baru boleh, genteng lama boleh. Yang penting ukurannya sama. Jemaat nyumbang genteng baru, genteng lama, ukuran sama. Dipasang gentengnya. Gerejanya dari jauh kayak papan catur. Baru lama gentengnya saudara ya. Sehingga orang katakan, oh gereja kita kayak papan catur gitu.
Tapi puji Tuhan, gereja dipakai, sempat Natalan. Sempat 4 bulan lah gereja itu dinikmati. Bulan ketiga, Natalan mereka Desember. Bulan keempat, gereja itu roboh. Kenapa roboh? Saya lupa cerita tadi. Gereja ini secara orang Tionghoa, secara feng shui, itu letaknya tusuk sate. Jadi ini gerejanya, ini persis pengkolan belokan gitu. Sini nggak ada jalan, itu belok begini. Nah gereja itu persis lurusannya jalan gitu. Tusuk sate. Ya, apa yang terjadi? Ada sebuah truk bukan gandeng di desa ya, truk engkel. Ya truk engkel biasa, tapi mungkin muatan berasnya terlalu over. Karena akibatnya ketika terlalu cepat harusnya belok ke kiri, ketika direm, remnya blong, nabrak gereja, brok masuk dalam gereja. Gerejanya roboh saudara. Runtuh semuanya. Ada tahu, papi saya bilang begini, pendeta itu nangis, ngomong begini, Tuhan, kenapa Tuhan bikin roboh ini gereja? Tuhan bikin rusak ini gereja. Padahal dalam hati saya sampai hari ini, ya mungkin saya salah, saya minta ampun sama Tuhan ya. Tapi dalam hati saya berpikir bener loh Pi. Itu gereja memang sengaja dibikin roboh sama Tuhan, dibikin rusak sama Tuhan. Kenapa? Pendetanya gak bisa bangun, jemaatnya gak bisa bangun pula saudara ya. Karena ternyata kenapa pendeta berkata, Tuhan kenapa Tuhan rusakkan roboh ini gereja? Sopirnya melarikan diri masalahnya. Ternyata rumahnya, bosnya itu tidak jauh dari gereja di ujung sana. Nah pemilik truk itu, yang pemilik beras truk tadi itu datang ke lokasi situ naik motor pakai celana pendek saudara. Tanya sama penduduk desa, Pak, ini gudang apa yang roboh ditabrak Pak? Saking jeleknya gereja dibilang gudang saudara. Ya kan? Lalu penduduk ngomong gini sama engkau ini, kok ini bukan gudang, ini gereja kok. Engkaunya terkejut, tapi bukan cuma terkejut saudara. Nek terkejut tok bojai saudara ya. Ini terkejut dan tergerak dia. Tergerak bangun itu gereja. Saya itu berpikir gini ya. Sampai hari ini saya percaya Tuhan itu kalau dia punya rencana. Tuhan itu kalau terlibat turut bekerja. Tuhan itu kalau sinergi. Tuhan kadang gak perlu pakai banyak orang. 1 orang, 2 orang. Kalau hatinya dia sama dengan hati Tuhan. Beres rencananya. Kayak lagu Boso Jawa beres kabeh itu loh saudara. Tuhan bereskan dibangun. Lantainya tadi semencor diganti keramik. Tadi setengah tembok, setengah apa tadi? Gedek, tembok full. Robohin semua tembok baru. Itu tahun 80-an mungkin di Surabaya pasti lebih tahu dari saya. Terkenal genteng Karangpilang dikasih itu. Tahu Su ya? Genteng Karangpilang ya. Dipasangkan itu. Ditambah lagi dikasih sound system. Dulu enggak pakai sound. Dulu gereja ini yang di daerah itu di desa itu pakainya tip deck. Tip deck itu suka ngelawan kalau dites. Cek halo, ngik. Cek halo, ngik, suka ngelawan. Itu ciri-cirinya tip deck kan begitu kan. Halo suka ngelawan dia. Ngik. Kalau enggak salah diganti sama JBL. Begitu dicoba. Tes, halo lo. Saudara rara. Wah keren saudara. Orang desa senang sekali saudara. Tapi maksud saya cerita kepada saudara begini, judulnya kecelakaan tuh gereja, judulnya ditabrak truk, tapi tidak tahunya Tuhan bangun lewat pengusaha ini, gereja itu jadi bagus. Apa kesimpulan kita? Saudara, kalau kita hadapi persoalan, hadapi penyakit, hadapi omset yang turun, kerugian. Percaya begini, kalau Tuhan terlibat campur tangan dalam hidup kita, yang enggak enak, ya enggak enak. Tadi kalau diorkestrasi, disinergikan seperti cerita hidupnya Yusuf, ujungnya pasti mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, yang terakhir, bagaimana caranya Tuhan campur tangan dalam hidup kita? Kita mesti kembali pada Roma 8:28, cuma 1 ayat ini. Bagaimana caranya Tuhan itu campur tangan sinergo dalam hidup kita. Roma 8:28. Ayo kita baca ayat terakhir buat kita. Roma 8:28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana alam. Bagaimana caranya kita rindu Tuhan campur tangan terlibat. Apapun yang kita alami, mau musibah, mau tidak enak, ujungnya kebaikan. Bagaimana caranya? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Pertanyaan saya, apakah Anda cinta Tuhan? Apakah Anda mengasihi Tuhan?
Janji Roma 8:28, sorry to say, ini hanya untuk orang yang mengasihi Tuhan. Kalau Anda nggak cinta Tuhan, kamu nggak mengasihi Tuhan, ayat ini janjinya bukan untuk kamu. Atau yang sedang online lewat YouTube Anda mendengar, kemudian Anda dengar, janji ini hanya berlaku buat orang yang mengasihi Tuhan. Kita hadapi apapun juga asal kita mengasihi Tuhan. Judulnya kecelakaan, judulnya negatif, pengalaman yang buruk. Tuhan bisa campur tangan, datangkan kebaikan buat kita. Saudara, saya mengasihi Tuhan itu tidak gampang loh. Mengasihi Tuhan tidak gampang menurut saya. Tuhan ingatkan saya kata ini, tidak gampang. Orang campur tangan, kalau Anda nggak mengasihi Tuhan, Anda tidak akan rela Tuhan campur tangan dalam hidupmu. Bandingkan begini, Anda punya teman sahabat dekat, Anda punya keluarga dekat, Anda punya rencana. Dia nyelonong mau terlibat campur tangan dalam urusan hidupmu. Saya mau tanya, Anda seneng gak urusan pribadimu orang mau campur-campur dalam hidupmu? Suka gak? Nehi lah, gak suka gitu. Tapi kalau Tuhan yang campur tangan, Anda mau gak? Kalau Tuhan terlibat dalam hidupmu, mau gak? Dan itu udah gampang loh, bandingannya tadi orang dekat sama kita, itu mau campur urusan kita, kita gak suka. Tapi kalau Tuhan mau campur dalam hidup kita, itu hanya bisa terjadi pada orang yang mengasihi Tuhan. Bukan kehendakku yang jadi Tuhan, kehendakmu yang jadi. Bukan rencanaku, rencanamu yang jadi. Itu hanya bagi orang yang mengasihi Tuhan. Makanya Yusuf tetap manis mulutnya. Elok parasnya, manis sikap hatinya, tidak ada protes. Hari ini pelajarannya cuma satu, stop protes ketika menghadapi situasi yang buruk. Ya, kadang kalau saya pernah dipanggil seseorang mendoakan, meskipun saya tidak punya karunia kenabian, tapi namanya hamba Tuhan tahu membedakan roh lah. Tahulah seseorang ini ngomong apa, hatinya kayak apa. Kami hamba Tuhan bisa tahulah kurang lebihnya. Kami bergaul dengan jemaat itu macam-macam banyak orang. Model orang ngomong wajah ini kami udah banyak melihat. Kadang ada orang berkata, Pak Yohanes, Pak Pendeta tolong doakan rumah makan saya gitu ya. Rumah makannya rame, luar biasa saudara ya. Ini semua karena kemurahan Tuhan, ini karena berkat Tuhan. Saya kadang-kadang bisa membaca hati orang, ngomongnya berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, tapi di hatinya gini, tapi saya juga hebat gitu loh. Kadang ada orang ngomong berkat Tuhan, kemurahan, dasar hatinya nggak tulus. Dia cuma pengen tunjukkan gini, tapi saya juga pengalaman, saya juga hebat gitu. Saya temukan pada orang ini. Awalnya begini loh saudara ya, saya mau cerita sedikit lalu selesai ya. Awalnya orang ini membuka rumah makan, itu investasinya di lokasi yang salah. Sudah tahu investasi rumah makan lokasi yang salah, artinya tidak ada orang mampir ke daerah itu. Biasanya kalau toko bangunan, variasi, ada orang bisa kantor-kantor gitu. Itu salah lokasi. Sehingga dia buka sekian, hampir 1 bulan, tidak ada satupun orang yang mampir beli di rumah makannya. Kenapa? Lokasinya salah. Dia berdoa sama Tuhan, saya potong supaya cepat ya. Berdoa, hari itu ada 1 orang kesasar menurut saya. Saudara percaya enggak? Tuhan kalau berkati saudara, Tuhan bisa bikin orang kesasar. Maunya ke sana, ke sini loh gitu. Percaya enggak Tuhan bisa nyasarin orang memberkati saudara? Nah, itu terjadi loh. Ada orang yang menurut saya kesasar beli di rumah makannya. Pas dia makan, harganya cocok, rasanya enak, suasananya enak. Akhirnya dia bawa temannya 1 lagi. Orang kedua datang. Besoknya lagi ada orang, ya kurang lebih 4-5 orang datang. Dari 4-5 orang itulah yang disebut dengan campur tangan Tuhan. Yang disebut dengan sinergi Allah itu turut bekerja. Dari 5 orang inilah akhirnya rumah makan dari orang yang saya kenal ini. Itu ramai dikenal di banyak daerah. Saya mau tanya, kalau ada punya PT, punya toko, punya rumah makan, sudah terlanjur terkenal di kota Anda. Sudah ramai sekali. Anda tidak berdoa, kira-kira masih ramai nggak rumah makannya? Saya tanya sekali lagi. Toko itu kalau sudah ramai sekali dikenal gitu ya, murah ini, bagus barangnya gitu. Udah terlanjur terkenal, Anda nggak berdoa, kira-kira masih ramai tokonya? Masih. Jemaatnya Pak Yohanes Gawan ini top semua, luar biasa saudara ya. Memang begitu, benar itu. Saya pernah cek ini sama beberapa jemaat, nggak ngerti loh Pak. Oh enggak bisa Pak, mesti doa. Wih rohani gitu ya. Kalau Tuhan sudah memberkati jadi rame sekali. Anda enggak berdoa tetap rame loh. Tetap rame loh.
Tapi gini, kalau bisnismu sudah rame, kamu sudah diberkati Tuhan, rumah makan sudah rame, ingat, mujizat itu campur tangan Tuhan. Dari mulai 1 orang yang datang, 2 orang yang datang, 4 orang yang datang, 5 orang yang datang, itu Tuhan yang bikin kesasar ke sana, saudara. Kalau enggak ada itu. Kalau enggak ada mujizat itu, enggak ada jadi besar. Makanya kalau hari ini Anda udah diberkati sama Tuhan, hidup menikmati hari tua, itu semua karena Tuhan. Mengucap syukur, balas kebaikan Tuhan. Dari apa yang saya sampaikan sama saudara, cuman satu, stop protes ya kalau ada masalah. Mau judulnya nggak enak, mau negatif, mau buruk. Percaya gini, Tuhan turut bekerja, ujungnya mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.